Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukan digital, dan mengelola informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Organisasi komputer adalah bagian yang terikat erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komputer penyusun sistem komputer dalam menyelesaikan aspek arsitekturnya. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seseorang programmer. Struktur komputer. Central Processing Unit (CPU) berfungsi sebagai pengontrol komputer dan pusat pengelolaan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai prosesor saja. Memori utama berfungsi sebagai penyimpan data. I/O berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lain. Sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Unit masukan dan keluaran. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, primer, dan sekunder, dan peralatan masukan keluaran seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka bagi sistem bus atau bus sentral dan mengontrolkan satu atau lebih perangkat. Perihal modul I/O tidak hanya sekedar modul perhubungan, tetapi sebuah perantik yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer, terutama dari Inggris, menggunakan istilah storage atau storage untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan di disket tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna di komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Walaupun konsepnya sederhana, memori komputer memiliki aneka ragam jenis, teknologi, unjuk kerja, dan harganya. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terjadi dalam prosesor. Cache memori dan memori pertama berada di luar prosesor. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti I/O seperti disket dan hard disk. Pipeline adalah sebuah set dari elemen pemrosesan data dihubungkan secara seri sehingga hasil keluaran dari satu elemen adalah masukan bagi elemen berikutnya. Elemen-elemen dari sebuah pipeline sering dijalankan secara paralel. Contoh pipeline dalam komputer adalah pipeline instruksi. Biasanya digunakan unit pemroses
sentral agar instruksi dapat dijalankan dalam satu waktu dalam satu sirkuit digital. Biasanya sirkuitnya dibagi dalam beberapa tahap, termasuk decode, instruksi aritmatika, dan tahap penjemputan data dari register, di mana setiap tahap melakukan satu instruksi dalam satu waktu. Pipeline grafik sering ditemukan dalam sebagian besar unit pemrosesan grafik yang terdiri dari berbagai unit aritmatik atau unit pemrosesan sentral lengkap, yaitu yang menerapkan berbagai macam tahap dari operasi rendah yang umum seperti proyeksi, prediktif, kalkulasi, warna dan pencahayaan, perimeter gambar, dan sebagainya. Pipeline perangkat lunak, di mana keluaran dari suatu program langsung dipakai oleh program lain sebagai masukan sehingga dapat langsung diproses. Thank you. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang dari saya mohon maaf karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.